Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2A Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami sedang berada di SDN 1 Karawang Wetan. Berdirinya kami di sini ingin memaparkan materi pengembangan peserta didik. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagas Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Zuraya Ramadhani. Nama saya Delia Nurul Sifa. Nama saya Salwa Dwi Agustina. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Nama saya Saidara Fifa. Nama saya Salsabila Zahra Tevia Putri. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Ayo kita mulai masuk ke pembahasan. Saya akan melanjutkan ke bab yang kedua tentang teori-teori perkembangan. Sebelum memasuki bab, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih itu teori. Nah, jadi teori itu merupakan seperangkat gagasan yang saling berkaitan dan menerangkan data serta membuat ramalan. Hal ini bertujuan dengan mengkaji teori yang mendasarinya. Dengan begitu, kajian pengetahuan kalian akan memiliki dasar yang kuat dalam mengaplikasikan ilmu perkembangan peserta didik di kehidupan sehari-hari. Jadi, yang kita bahas sekarang tuh ada berbagai macam teori yang terkial dalam penelaahan ilmu perkembangan peserta didik yang berasal dari teori-teori perkembangan. Yang pertama ada teori psikodinamika. Nah, teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Lingkungan awal merupakan pondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahunan berikutnya. Komponen yang bersifat sosioefektif sebagai penentu dinamika perkembangan individu. Lalu ada penekanan pada identitas. Identitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi individu, sehingga secara sadar maupun tidak sadar, individu tersebut selalu mencari identitas dirinya. Identitas merupakan pengertian antara penerimaan dan pengertian untuk diri individu maupun untuk masyarakat. Setiap tahapan individu akan berusaha mencari jawaban atas pertanyaan, siapakah aku? Bila proses pencarian identitas diri berjalan baik, maka untuk tahapan perkembangan selanjutnya akan semakin kuat, walaupun akan tetap mencapai puncak krisis pada masa remaja. Nah, lalu ada perluasan metode psikoanalisis. Menurut Erikson, dalam mempelajari individu ada 3 metode baru yang dapat digunakan dalam mempelajari perkembangannya, yaitu yang pertama ada observasi langsung, perbandingan cross-kultural, dan sejarah psikologis. Baik, terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya, teori behaviorisme dan belajar sosial. Dalam teori ini, ada 3 acuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, behaviorisme. Behaviorisme dipimpin oleh Bruce Frederick Skinner, menekankan studi ilmiah perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Menurut aliran ini, pikiran tidak dapat menjelaskan perilaku individu. Skinner percaya bahwa lingkungan memengaruhi perilaku dan perilaku dipelajari dan berubah sesuai dengan pengalaman hidup dan penguatan lingkungan. Lalu acuan yang kedua, teori belajar sosial. Albert Bandura menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai kunci perkembangan individu. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan memilih arah perilaku mereka, dan perilaku dapat dipengaruhi oleh pengamatan dan imitasi perilaku orang lain. Dan acuan yang ketiga, peran terhadap perkembangan. Behaviorisme menekankan peran lingkungan dalam pembentukan perilaku
dengan proses pembelajaran melalui asosiasi dan konsekuensi perilaku. Para ahli teori pembelajaran menekankan peran pengaruh lingkungan dalam pembentukan perilaku manusia. Lalu teori yang ketiga, teori humanistik. Teori humanistik dianggap sebagai angkatan ketiga dalam psikologi modern yang menolak determinisme Freud dan determinisme lingkungan dari teori pembelajaran. Pendukungnya memiliki pandangan positif dan optimis tentang sifat manusia, dengan keyakinan bahwa manusia adalah agen bebas dengan kemampuan untuk menggunakan simbol dan berpikir secara abstrak. Mereka percaya bahwa manusia mampu membuat pilihan yang cerdas, bertanggung jawab atas tindakannya, dan menyadari potensi sepenuhnya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang teori humanistik. Di dalam teori humanistik, ada 3 tokoh penting dalam psikologi humanistik adalah Charles Buhler, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Charles Buhler menolak anggapan bahwa tujuan manusia adalah pemulihan homeostasis psikologis melalui pelepasan ketegangan. Menurut teorinya, tujuan real manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian dalam diri mereka dan di dunia. Dia menekankan peran aktif yang dimainkan manusia dalam memenuhi tujuan mereka sendiri. Buhler juga merinci 5 fase perkembangan manusia, mulai dari pertumbuhan biologis hingga penurunan biologis dan retrospeksi. Abraham Maslow, tokoh penting lainnya dalam psikologi humanistik, berpendapat bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Dia mengkategorikan kebutuhan manusia menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan, ketiga kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, dan keempat kebutuhan penghargaan, dan yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya itu ada teori kognisi. Teori kognisi merujuk pada proses atau tindakan mengetahui. Ada 2 pendekatan utama untuk memahami kognisi, yaitu pendekatan Piagetian dan teori Vygotsky. Jean Piaget adalah psikolog perkembangan dari Swiss yang tertarik dengan pertumbuhan kapasitas kognitif manusia. Ia percaya bahwa perkembangan kognitif adalah hasil dari kedewasaan otak dan sistem saraf serta adaptasi terhadap lingkungan kita. Piaget menggunakan 5 istilah utama untuk menggambarkan dinamika perkembangan ini. Yang pertama itu ada skema adaptasi, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Piaget juga merinci 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensori motor dan praoperasional, operasional konkret, dan operasional formasi, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan perkembangan kognitif dan bahasa. Meski hidupnya singkat, teori yang dihasilkannya sangat berarti bagi perkembangan dunia psikologi dan pendidikan. Vygotsky percaya bahwa pengalaman pribadi dan sosial tidak bisa dipisahkan. Anak-anak belajar satu sama lain setiap hari, mengembangkan kecakapan bahasa dan menangkap konsep-konsep baru ketika mereka berinteraksi. Selain itu, Vygotsky juga menekankan pentingnya peran orang dewasa atau pengasuh dalam membimbing pembelajaran siswa. Sekian dari saya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu teori ekologi. Pokok teori ekologi merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori ekologi ini ialah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Selanjutnya teori ontologi, yaitu etologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis,
Tiap spesies mempelajari adaptasi apa penting untuk bertahan hidup dan melalui proses seleksi alam. Yang paling baiklah yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifatnya kepada keturunan, bonding, dan atak teoris. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.